Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi, Ibu mau nanya nih, siapa di sini yang punya hewan peliharaan seperti kucing? Nah, kira-kira yang punya hewan peliharaan kucing, apakah kalian pernah mengamati tidak ya? Kucing itu melahirkan atau bertelur ya? Lalu, hewan lain contohnya ayam. Apakah ayam itu melahirkan atau bertelur ya? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Yuk simak sama-sama materinya ya. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, termasuk hewan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan, seperti hewan peliharaan, hewan langka, dan hewan liar, pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, misalnya kalian mempunyai 2 ekor kucing yang kalian pelihara di rumah. Tetapi ukuran kucing yang pertama tubuhnya lebih kecil dari kucing yang satunya. Itu terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kucing tersebut. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, meliputi 1. Genetika dan induknya, 2. Hormon dalam tubuh hewan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan, misalnya 1. Makanan dan minuman, 2. Aktivitas tubuh hewan, 3. Suhu udara, 4. Oksigen, 5. Sinar matahari. Nah, anak-anak, pembahasan berikutnya adalah tentang perkembangbiakan. Ada yang tahu perbedaan antara perkembangan hewan dengan perkembangbiakan hewan itu apa? Perkembangan adalah perubahan kemampuan kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik hewan. Contohnya misalkan burung, ketika menetas dia belum bisa terbang kan, tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan organ-organ dan fisiknya sudah mulai berkembang, jadi dia bisa terbang tanpa adanya bantuan. Sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, anak-anak, berikut adalah cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama adalah bertelur. Contohnya seperti ayam, ikan, kupu-kupu, nyamuk, katak, penyu, dan lain-lain. Contoh yang kedua adalah melahirkan. Contohnya seperti kucing, kuda, sapi, kerbau, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, atau dengan istilah ovovivipar. Nah, bagaimana sih caranya? Hewan tersebut bertelur, tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya seperti buaya, ular kobra, kadal, dan lain-lain. Oke, anak-anak, kita bahas satu-satu ya, dimulai dari hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam. Ayam memiliki ciri-ciri yang pertama tubuh berbulu, memiliki 2 kaki, kemudian memiliki paruh, bernafas dengan paru-paru, dan berkembang biak dengan cara bertelur, dan juga membutuhkan makan dan minum. Fase pertumbuhan hidup ayam itu dimulai dari telur. Telur akan menetas menjadi anak ayam.
anak ayam akan tumbuh menjadi ayam muda dan akan tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Untuk ayam betina dewasa, dia akan bertelur lagi dan menghasilkan anak ayam selanjutnya. Kemudian, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur lainnya adalah katak. Fase pertumbuhan katak dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi kecebong, lalu berkembang menjadi kecebong dengan kaki, lalu tumbuh menjadi katak muda berekor, dan terakhir tumbuh menjadi katak dewasa. Kemudian contoh hewan berikutnya adalah kupu-kupu. Fase pertumbuhan hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur menempel di daun, lalu telur tersebut menetas menjadi ulat atau dengan istilah larva. Selama menjadi ulat, ulat ini banyak memakan daun. Nah, setelah itu ulat akan melepaskan kulitnya dan berubah menjadi kepompong. Selama beberapa minggu setelah itu berubahlah kepompong itu menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, contoh hewan berikutnya adalah nyamuk. Beberapa jenis nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya penyakit demam berdarah. Berkembangnya nyamuk dikarenakan banyak genangan air. Untuk itu, kita harus membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai, agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Fase pertumbuhan nyamuk dimulai dari telur. Nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur ya dalam sekali bertelur. Lalu telur tersebut berubah menjadi jentik-jentik nyamuk. Lalu dari jentik-jentik itu berubah menjadi pupa. Dari pupa akhirnya berubah menjadi nyamuk dewasa. Kemudian, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah kucing. Fase pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing muda, lalu tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Selain keluarga, teman itu merupakan seseorang yang sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena seorang teman bisa jadi penghibur saat kita sedih. Teman juga bisa jadi penyemangat saat kita putus asa. Terus, teman juga bisa jadi pemberi nasihat untuk kita saat kita membuat kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, lalu ada seorang teman yang menegur kita, itu bukan berarti teman kita membenci kita, tapi teman tersebut peduli terhadap kita. Di video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Semua perbedaan tersebut sepatutnya kita hargai, termasuk kemampuan teman. Kemampuan setiap orang itu berbeda-beda ya. Misalkan ada teman kita yang pandai sekali menggambar, sedangkan kita pandainya berhitung. Lalu teman kita yang satunya lagi pandainya melompat. Nah, perbedaan kemampuan tersebut harus kita hargai dan tidak usah dipermasalahkan. Nah, masih ingat tidak anak-anak, sikap menghargai perbedaan itu termasuk pengamalan sila keberapa? Ayo. Betul sekali, sikap menghargai perbedaan termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang memiliki lambang rantai. Nah, berikut cara menghargai perbedaan kemampuan teman. Yang pertama, tidak mencemooh atau menghina kemampuan teman. 2. Tidak meremehkan kemampuan teman. 3. Menghormati kemampuan dan minat teman. 4. Menyemangati teman untuk mengembangkan kemampuan. 5. Memberikan saran yang baik untuk teman kita yang memiliki kekurangan. 6. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan. Nah, Ibu punya pertanyaan nih, kita jawab sama-sama ya.
Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah kamu bisa menjawab seperti ini. Sebaiknya kita mengajari teman kita supaya teman kita bisa mengikuti permainan dengan baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, kamu melihat temanmu membuang sampah sembarangan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah kamu bisa menjawab seperti ini. Kamu bisa menasihati temanmu bahwa seharusnya teman tersebut membuang sampah pada tempatnya, karena membuang sampah sembarangan bisa membuat lingkungan rusak dan terjadi bencana alam seperti banjir. Kenapa sih kita harus menghargai kemampuan teman? Karena sikap saling menghargai kemampuan teman memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Berikut manfaat menghargai kemampuan teman. 1. Memiliki banyak teman. 2. Terciptanya rasa saling menyayangi. 3. Dipercayai oleh teman. 4. Tidak terjadi pertengkaran. 5. Disenangi teman. Nah, mulai sekarang tidak boleh memilih-milih teman ya, tapi kita harus berteman dengan orang yang membawa kebaikan untuk diri kita. Nah, anak-anak, tahu nggak sih kalau melukis, menggambar, mewarnai itu termasuk seni rupa loh. Anak-anak kira-kira pernah menggambar-gambar dekoratif nggak ya? Apa sih gambar dekoratif itu? Yuk sama-sama kita simak materinya. Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah permukaan benda menjadi lebih indah. Sedangkan gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dekor atau hias berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah dimodifikasi sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk aslinya. Fungsi gambar dekoratif adalah sebagai sebuah karya seni dan sebagai hiasan pada gambar utama. Nah, berikut unsur-unsur gambar dekoratif. Pertama ada titik, 2 garis, 3 bidang, yaitu unsur yang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. 4 bentuk, yaitu hasil penggabungan beberapa bidang, misalnya bentuk persegi, persegi panjang, lonjong, dan lain-lain. Yang kelima, tekstur, yaitu wujud permukaan dari gambar. Yang keenam adalah warna. Nah, anak-anak harus tahu ya bahwa titik, garis, bidang merupakan unsur utama pada gambar dekoratif ya. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh gambar dekoratif. Ada motif daun, motif hewan, dan motif geometris. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama, disebut juga dengan perkalian. Nah, di sini Bu ada contohnya ya. Ibu bacakan pertanyaannya. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Pertanyaannya, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, di sini Udin punya 2 ayam betina dan masing-masing ayam betina ini bertelur 10 butir. Nah, setelah bertelur, telurnya itu dierami anak-anak selama 21 hari. Jadi, setelah 21 hari, telur itu akan menetas. Nah, sekarang anak ayamnya yang sudah menetas tadi disimpan di 2 kandang yang berbeda. Berapa jumlah ayam Udin? Nah, ini dia.
Setiap kandang berisi 10 anak ayam. Nah, ini kandang ayam yang pertama berisi 10 anak ayam. Ini dari ayam betina yang pertama ya. Kemudian di kandang yang kedua, ini juga terdapat 10 anak ayam. Ini dari ayam betina yang kedua. Maka jumlahnya adalah 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi banyak anak ayam Udin semuanya berjumlah 20 anak ayam. Nah, ingat, untuk penjumlahan berulang seperti ini bisa diubah dalam perkalian, yaitu 2 dikali 10 sama dengan 20. Nih, 10-nya kan ada 2 nih. Dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 20. Nah, untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang lebih besar, kita gunakan cara bersusun ke bawah ya. Perhatikan contoh berikut. 2 dikali 210. Di sini juga berlaku sifat pertukarannya ya. Contohnya 2 kali 210, maaf, di sini mungkin terjadi kesalahan dalam pengetikan ya. Ini Ibu ambil dari buku paket. Di sini 2 kali 10 sifat pertukarannya adalah 210 dikali 2. Nah, 210 ini terdiri dari bilangan ratusan, puluhan, dan satuan ya. Nah, sekarang kita kalikan masing-masing bilangan ini dengan angka 2. Contoh, 2 dikali 200 sama dengan 400. 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikali 0 sama dengan 0. Ingat ya anak-anak, berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Dan kemudian ini kita jumlahkan. 400 ditambah 20 ditambah 0. Masing-masing menempati tempatnya ya. Dan hasilnya adalah 420. Cara lainnya yaitu dengan cara bersusun ke bawah. Contohnya, 210 dikalikan dengan 2. Kita kalikan dulu dari satuan. 2 dikali 0, yaitu hasilnya 0. Kemudian berikutnya angka 2 kita kalikan dengan bilangan puluhan, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir adalah angka 2 tadi kita kalikan dengan bilangan ratusan, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi hasil perkaliannya adalah 420. Nah, anak-anak, Ibu punya tugas di rumah ya untuk kalian. Silahkan kalian buka buku halaman 117. Cobalah hias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis ya. Silahkan dikerjakan di buku paket saja. Nah, setelah selesai, bisa kalian kumpulkan dengan cara gambar tersebut kalian foto, kemudian fotonya kirim ke WA pribadi Ibu. Waktunya sampai minggu depan, Rabu depan ya. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.